saya nggak sengaja menyenggol sepeda kamu jadi lecet, ini saya ganti. Kalau kurang telepon aja ke nomor ini, nanti saya tambahin. Sebegitu amanahnya orang, padahal dia nggak beriman. Kalau manusia aja begitu amanah dan kita percaya, teman-teman kalau kehilangan sesuatu di Jepang, ragu nggak? Santai aja kan, ntar juga balik. Kehilangan sesuatu di Amerika, karena ada beberapa teman-teman yang pernah ke Amerika, katanya di Amerika itu kalau kita mogok di jalan, di tol, terus setiap orang nanya, bisa saya bantu, ada yang bisa saya bantu, nanya. Jadi masyarakatnya itu udah keren, walaupun pemerintahnya berbeda dengan kita ya, tapi kalau masyarakatnya, moralnya itu udah bagus, attitude-nya itu udah sopan gitu. Nah, di New Zealand juga kayak gitu, sampai kalau ada orang yang cacat melamar kerja di sebuah perusahaan, maka peraturan pemerintah, perusahaan itu wajib menerima dia untuk kerja di sana. Apapun yang tugasnya pokoknya harus diterima. Kalau sampai dinolak, itu perusahaan diskor sama pemerintah. Manusia aja nggak beriman sebegitu amanah. Dan kita tuh kayak tenang banget kalau datang ke tempat keluar negeri gitu, kita bawa apa, misalnya ketinggalan HP atau apa. Saya pernah pas di Jepang tuh, saya bawa koper dari Indonesia. Kebenaran handlingnya tuh, tempat megangnya tuh udah copot, dari Indonesia udah copot. Pergilah ke Jepang. Nah, dari Tokyo kita ke kota yang lain, naik pesawat domestik nih. Saya masukin koper saya ke bagasi, pas sampai tujuan landing, saya ambil di baggage belt tuh, koper saya handlingnya itu udah dibenerin, terus diikat pakai lakban yang bagus gitu, kemudian dirapiin kayak kalau di kita di wrapping gitu, bener-bener di wrapping bagian handlingnya. Padahal rusaknya itu bukan karena mereka loh, rusaknya dari Indonesia, tapi dibenerinnya di Jepang karena mereka ngerasa nih jangan-jangan kita yang ngerusakin nih pas lagi masukin ke bagasi. Jadi dibenerin sama mereka, apik gitu, hal-hal sepele itu dibenerin. Kan tenang kan ya? Oh berarti kalau ada masalah di sana tuh tenang aja, ntar juga pasti balik lagi, ntar juga pasti diganti rugi. Tenang kan? Kenapa ke Allah nggak tenang? Bukankah bumi ini milik Allah? Jadi apa yang terjadi di bumi berarti terjadi di dalam kekuasaan Allah. Dan sistem kekuasaan Allah itu lebih smart daripada smart city-nya Jepang, Tokyo. Lebih smart daripada smart city-nya Seoul di Korea. Lebih smart daripada smart city-nya New York. Lebih smart daripada smart city-nya di seluruh dunia. Karena ini adalah dalam kekuasaan Allah. Terus kenapa kita khawatir? Kalau di smart city aja kita nggak khawatir kehilangan, nggak khawatir kesasar. Karena kalau nanya ke siapa aja, atau sistem kotanya itu udah bagus banget sehingga kita nggak akan bingung kemana-mana. Kenapa kita merasa khawatir dan merasa takut bingung di dalam smart city-nya Allah dalam tanda petik? Bukankah sistem Allah lebih dahsyat? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita nggak khawatir kehilangan sesuatu di sebuah smart city, harusnya biar fair nih. Kita nggak perlu khawatir juga kehilangan sesuatu di dalam buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sistemnya Allah lebih smart city daripada sistem smart city-nya manusia. Masalah belief aja nih, masalah yakin, masalah keep the faith. Masalah kita trust nggak sama Allah SWT. Kalau kita nggak trust sama Allah, berarti kita tuh nggak punya akad apa-apa dengan Allah. Maka sistem itu nggak berlaku untuk kita. Kalau kita trust sama Allah, kita husnuzon sama Allah, berarti kita punya akad dengan Allah. Kayak garansi gitu, kayak asuransi. Sehingga apapun yang terjadi pasti bakalan diganti rugi sama Allah. Dan Allah itu kerennya tuh ganti ruginya berkali lipat. Kalau manusia ganti ruginya mungkin sama ya. Kalau Allah ganti ruginya berkali lipat. Kayak saya pernah bawa jamaah umroh, kan setiap jamaah umroh itu kayak ada asuransi kesehatan dari pemerintah Arab Saudi. Kebenaran kemarin tuh salah satu jamaah umroh saya sakit, jatuh di eskalator. Nenek-nenek sih. Habis makan siang, terus beliau mau naik ke hotel di Madinah, jatuh di eskalator. Jadi ini agak kayak sobek gitu, berdarah, kita bawa ke rumah sakit. Ternyata beliau bukan hanya jatuh, tapi juga drop banget, bawa ke rumah sakit. Itu ditanganin sama dokter-dokter spesialis di rumah sakit tuh cepet banget. Ditanya, mau tamirin umroh? Ya udah masuk langsung. Dan mereka nggak ribet, birokrasinya tuh nggak ribet. Cuman minta paspor aja udah selesai, sisanya mereka yang urus birokrasi. Kita nggak perlu ngantri. Mereka yang datengin ke ruang perawatan, mereka datang, ini udah beres ya semua birokrasinya. Jadi kita cuma nyerahin paspor dibawa sama mereka ke admin, admin diberesin sama mereka. Jadi kita nggak perlu nunggu. Nggak seperti asuransi di beberapa tempat di kita kan ya, nggak perlu ngantri sampai berjam-jam, subuh udah datang, itu juga dapatnya ntar jam 1 siang. Enggak,
diberesin sama mereka, terus datang nanti orang adminnya ke ruang, dikasih ini semua catatan tentang kalian ya, semua urusan nanti kalau ini kasih tunjuk aja ke dokter. Udah. Yang luar biasanya, kita kan karena udah dari Madinah tinggal sehari lagi mau ke Mekah. Kita bilang, dokter boleh nggak kita keluar hari ini dari rumah sakit? Dokternya malah nahan-nahan, nggak boleh, ini nggak boleh dibawa keluar dulu, kami jamin di sini, harus dirawat, kata dokternya. Ini artinya kita kan tenang ya. Kalau ada masalah, kalau sakit di Mekah, di Madinah, tenang. Kenapa? Karena sistem kesehatannya, health care-nya itu udah smart. Berarti kan kita tenang. Terus kalau kita sakit di bumi Allah, kenapa kita nggak tenang? Bukankah health care-nya Allah lebih keren? Wa idza maridtu, bukan cuma diobatin, bukan mengobati, tapi menyembuhkan. Itu lebih keren daripada health care-nya manusia. InsyaAllah nanti kita lanjutkan bab ini. Belajar tajdidul iman, pembaharuan iman, mencas kembali iman kita. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat. Belajar yakin kepada Allah ini nggak bisa sekaligus, bertahap. Bahkan bisa dibilang ini kayak proyek seumur hidup kita ya. Karena iman kita yang belum sempurna aja udah yazidu wa yanqus. Yazid mungkin cuma 1%, yanqusnya 50% gitu ya. Padahal iman baru 30%, jadi minus. Giliran ada masalah kayak nyalah-nyalahin Allah, meragukan kebesaran Allah, mulai mempertanyakan ketentuan Allah, sehingga kita cas lagi seminggu sekali, ngecas. Mudah-mudahan charging iman di dalam tongkrongan kita ini jadi fast charging, jadi cepat naikin iman kita kepada Allah. Karena memang akad kita dengan Allah itu adanya di sini. Kalau di sininya belum beres, masih ada ragu, berarti kita nggak punya akad apa-apa dengan Allah. Dan kalau nggak punya akad apa-apa dengan Allah, kita nggak bisa minta apapun kepada Allah. Nah, kita juga nggak percaya sama Allah, terus mau minta apa? Makin kuat imannya, makin kuat bondingnya dengan Allah, makin besar keajaiban dan kejutan yang Allah kasih dalam hidup kita. Iman level para anbiya, nanti munculnya mukjizat. Iman level para solihin, munculnya karomah. Iman level kita kalau yakin muncul maunah. Kalau imannya masih labil dan lebih sering ragunya daripada yakin, berarti kita nggak punya MOU apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau nggak punya MOU, nggak akan berlaku janji makhraja rizki min haitsu la yahtasib yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu kan hanya berlaku buat siapa? Orang yang yakin kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi cuman kalau kita takwa kepada Allah, dan salah satu di antara makna takwa iman. Karena takwa ini judul besar. Kalau di breakdown, akarnya adalah iman, pohonnya adalah taat, buahnya adalah rahmat, ampunan, kebaikan, banyak buahnya. Tapi akarnya iman. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha asluha sabit. Kata sebagian besar ulama tafsir tentang asli dari asluha sabit. Aslul itu jadi bahasa Indonesia, asal jadi asal. Kan bahasa Arabnya asl atau aslu. Asal terus jadi bahasa Indonesianya karena nggak bisa bilang asal, jadi asal. Asal-asalan. Asluha, asalnya sabit, akarnya kuat. Dan apa akar dari kalimat itu? Akarnya adalah iman. Akarnya adalah iman. Far'uha, cabangnya, pohon sampai cabang-cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya ta'ah, ketaatan, istiqomah, komitmen, dawam, konsisten. Itulah pohon dan cabang-cabangnya. Terus tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Buahnya, ukulaha, hasilnya itu adalah kebaikan hidup, ampunan dosa, rahmat, berkah, pertolongan, kejutan-kejutan
kejutan, itu buahnya. Tetap aja asalnya adalah bibitnya adalah iman. Makin kuat akarnya, makin besar pohonnya. Makin besar pohonnya, makin banyak dahannya. Makin banyak dahannya, makin banyak pula buahnya ketika panen. Jadi itu analogi yang sangat sederhana tapi dalam. Jawami'ul kalam. Bisa ditafsirkan dari berbagai macam dari berbagai macam angle. Sehingga kalau kita pengen hidup kita nyaman dalam kondisi sarro atau darro, ya berarti balik lagi kepada asalnya apa? Ajaban li amril mu'min. Balik lagi kepada iman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu enggak akan dirasain kecuali oleh orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mungkin kalau sarra dia akan syakara, dia berbagi, dia share sama orang lain. Tapi begitu